warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang telah berhadir di Masjid Al-Falah Kota Sigli, Aceh PD, saudaraku yang mengikuti melalui media sosial dan yang mengikuti melalui radio Masjid Agung Sunda Kelapa Jakarta atau Radio Bosowa Makassar Sulawesi. Kita melanjutkan pembahasan kita belajar daripada para anbiya, kisah Nabi Musa alaihi salam, yang kita akan mengambil pelajaran banyak daripada kehidupan beliau, karena kisah Nabi Musa paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, maka Nabi Musa adalah Nabi yang kita juga paling banyak belajar dalam kehidupan daripada beliau, sebagaimana Allah paparkan di dalam Al-Quran. Kalau istilahnya kita katakan, selayaknya kita mengatakan bahwa saya banyak belajar dari Nabi Musa. Kenapa? Setelah Nabi Muhammad, Nabi kedua yang banyak kita belajar Nabi Musa, karena Nabi Musa yang paling banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita telah menceritakan, membacakan ayat surah Al-Qasas yang sampai kisah Nabi Musa alaihissalam menuju ke Madian, keluar dari Mesir. Dan kita menjelaskan kenapa sebab Nabi Musa keluar dari Mesir dengan segala ketakutan, ya, seorang Nabi, ya. Kemudian beliau sampai ke Madian, beliau tidak bawa bekal apa-apa. Beliau hanya membawa baju pakaian yang ada di tubuhnya, bahkan sandal saja tidak cukup. Sampai ke Madian, pertama sekali beliau jumpai adalah sekelompok daripada gembala kambing yang sedang memberikan air bagi gembala mereka di sore hari. Nabi Musa pada saat itu dalam kondisi lapar, dalam kondisi beliau tidak minum, tidak makan. Bahkan dalam perjalanan beliau dari Mesir menuju daerah Madian yang mendekati Jordania, beliau hanya memakan daun-daunan. Kita lihat ketika beliau mendapatkan sekelompok orang yang sedang memberi air untuk kambing yang akan dibawa pulang ke rumah di sore hari, beliau mendapatkan dua orang wanita yang sedang menghalau kambingnya supaya jangan minum di tempat kolam tersebut yang banyak orang sedang meminumkan gembalanya. Nabi Musa yang duduk beristirahat di dekat pohon, dekat dengan kolam tersebut, beliau merasa heran, kenapa dua orang wanita ini menghalau-halau kambing supaya jangan pergi minum, padahal orang semua ingin kambingnya cepat minum dan cepat pulang. Nah, Nabi Musa kemudian bertanya kepada kedua wanita tersebut, qala ma khatbukuma? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Jadi kenapa kalian menghalau-halau kambing kalian? Wanita ini kemudian menjawab, dua orang wanita ini, qalata, kami tidak memberi minum kambing kami sampai
mereka semua pengembala-pengembala itu pulang selesai, yang membawa pulang kambing mereka. Wa abuna syekhun kabir, dan ayah kami adalah seorang yang telah tua. Nah, ini ada beberapa hal yang dibahas oleh para ulama dalam masalah ini, ya. Ia ingin kami bahas sedikit dalam pertemuan kita ini. Nabi Musa istirahat di bawah pohon dekat dengan kolam. Kenapa ada pohon? Ya karena ada kolam, karena ada air. Berarti dekat dengan sumber air, berarti ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian Nabi Musa merasa kasihan melihat kepada dua orang wanita ini yang menghalau-halau kambing tersebut supaya jangan minum dulu. Lalu Nabi Musa fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian Nabi Musa membantu kedua wanita ini untuk memberi air untuk kambing mereka. Lalu Nabi Musa pun istadhalla, ya. Nabi Musa pun akhirnya beliau beristirahat di bawah pohon lagi, ya. Dan beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku terhadap apa yang Engkau turunkan daripada kebaikan, aku sungguh sangat membutuhkan. Kebaikan di sini adalah makanan. Nah, Nabi Musa capek, lemah, letih, lesu, semuanya sudah bercampur. Tetapi melihat dua orang wanita kondisi seperti itu, beliau akhirnya membantu dengan segala sisa tenaga beliau yang ada. Wanita ini tanpa ditanya sama Nabi Musa siapa ayah mereka, mereka langsung menjawab sendiri. Kenapa kalian menghalau-halau kambing? Karena kami tidak mau berdesak-desakan dengan orang-orang laki-laki yang sedang memberikan air kambing mereka, ya. Sedangkan ayah kami sudah tua. Emangnya Nabi Musa ada tanya siapa ayah kalian? Ya, Nabi Musa ada tanya? Enggak ada tanya. Nabi Musa hanya tanya, kenapa kalian halau-halau kambing? Biarkan minum. Nah, di sini para ulama menyatakan begini, bahwa ulama tafsir Syekh Sya'rawi dalam hal ini beliau menjelaskan begini. Di sini kita tahu bahwa seorang wanita boleh tidak bekerja di luar rumah. Boleh tidak wanita bekerja di luar rumah? Boleh. Boleh wanita bekerja di luar rumah. Pada masa itu kita lihat wanita ini anak daripada, menurut pendapat yang paling kuat, anak daripada Nabi Syuaib. Ini pendapat yang paling kuat. Walaupun ada yang mengatakan Syuaib ini adalah, ada yang mengatakan ayah mereka berdua ini bukan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa ayah mereka ini ada yang berpendapat adalah adik daripada Nabi Syuaib, atau orang soleh daripada kelompok golongan umat Nabi Syuaib. Ada yang bilang begitu. Tapi pendapat yang paling kuat, dua wanita ini anak daripada Nabi Syuaib. Boleh tidak wanita bekerja di luar rumah? Berarti boleh. Anak dua orang Nabi ini karena profesi pada saat itu adalah mengembala, bukan menjadi direktur perusahaan, bukan. Hanya mengembala kambing, itu pekerjaan yang paling dominan. Mereka keluar kerja. Boleh bekerja wanita di luar rumah? Boleh. Dua orang wanita Nabi Syuaib ini bekerja, dua orang anaknya bekerja di luar rumah. Satu. Yang kedua, ketika mereka sedang bekerja, ada tuntutan untuk mereka harus sama-sama dengan laki-laki. Laki-laki kasih air kambing, ya. Maka dia, orang ini juga harus desak-desakan dengan laki-laki. Karena apa? Tuntutan. Ini kerja, dituntut kita harus berbaur dengan laki-laki. Dituntut tidak wanita ini, dua orang anak Nabi Syuaib, untuk berbaur dengan laki-laki di tempat memberikan air minum itu? Dituntut tidak? Tertuntut tidak? Secara kondisi, tertuntut secara kondisi. Kalau tidak, mereka akan kembali terlambat malam hari nanti. Wanita lagi akan kembali di belakang sendirian, orang sudah pulang. Semestinya desak-desakanlah. Tapi adabnya
adabnya. Kalau memang wanita bekerja di luar rumah, maka adab jaga, jangan desak-desakan dengan laki-laki di tempat kerja. Jaga diri, ya, terpisah daripada laki-laki sebisa mungkin. Bukan hahihi duduk satu meja makan minum lagi, bukan kerja ni, makan minum lagi setelah itu di waktu kerja, bak kedai kopi. Yang laki-lakinya rokok, yang wanitanya tukang ketawa. Mungkar. Lihat kondisi tuntutan anak Nabi Syuaib ini untuk mereka berdesak-desakan dengan laki-laki, tapi tidak. Mereka jaga betul. Mereka jaga betul, tidak mau desak-desakan dengan laki-laki. Kalaupun ternyata kita seorang wanita dituntut untuk bekerja di luar rumah dan ada profesi yang orang lain tidak bisa, kita wanita yang bisa, ya. Jadi perawat, kita mesti ada wanita. Dokter mesti ada wanita. Ya, pendidik juga, guru mesti ada wanita dituntut, dan itu pekerjaan yang mubah, pekerjaan yang boleh. Silahkan kalau demikian bekerja, itu pekerjaan yang boleh, tapi jaga adab. Guru laki-laki, guru perempuan, jaga adab. Kalau sebisa mungkin tidak bersama, sebisa mungkin tidak bersama. Tidak ada satu mobil bersama, tidak ada. Tapi ada mobil guru perempuan, ada mobil guru laki-laki. Pergi takziah, ya, ada. Kalau ada perempuan yang pergi, maka mobil khusus untuk perempuan, walaupun 2 orang, laki-laki yang lain, mobil perempuan yang lain, sebisa mungkin. Contoh misalkan, ya, harus sebisa mungkin terpisah. Ya, kita satu kelas, ya, kita satu tempat kerja, tapi di tempat kerja itu sama-sama mengembala kita semua di satu areal, tapi tidak berdesak-desakan, tidak bersama-sama. Ada perempuan, ada laki-laki. Perempuan berikan hak, laki-laki berikan hak. Ya, sebisa mungkin kalau bisa perempuan didahulukan, laki-laki setelah itu. Misalkan, ini perlu untuk dicatat. Boleh bekerja. Lalu kemudian, ya, kita lihat anak Nabi Syuaib ini bilang tanpa ditanya sama Nabi Musa, ayahanda kami, ya, orang yang sudah tua, kok langsung ngasih tahu, padahal nggak ditanya. Menunjukkan bahwa kondisi pada saat itu semestinya yang bekerja ini adalah laki-laki. Orang semua paham yang kerja ini semua laki-laki. Kenapa kalian harus bekerja seperti ini? Kondisi kami bekerja seperti ini karena ayah kami sudah tua. Ya, karena orang paham bahwa yang seperti ini itu laki-laki yang kerja, kok kalian kerja. Jadi tanpa harus ditanya, langsung dikasih tahu ayah kami sudah tua. Nah, jadi hanya itu saja langsung dikasih tahu, menunjukkan kondisinya seperti itu. Nah, di sini kemudian para ulama tafsir mengatakan bahwa perempuan, wanita bekerja di rumah kalau kondisi memang tertuntut untuk itu. Ya, bukan memang asalnya saya harus di luar rumah, bukan di dalam rumah, enggak. Aslinya wanita adalah mengurus, ya, kewajiban besar di rumahnya. Tapi pada saat tuntutan dia harus keluar rumah, maka silahkan keluar rumah untuk bekerja di luar rumah karena tuntutan, bukan dari dasarnya. Bukanlah seorang ayah bilang saya mau anak saya enggak boleh di rumah nanti, kalau jadi istri enggak boleh di rumah, tapi kerja jadi ini jadi itu. Itu bukan asalnya, bukan seperti itu. Saya mendidik anak perempuan saya adalah untuk menjadi seorang istri yang baik bagi suaminya. Saya ingin mendidik anak perempuan saya menjadi seorang ibu yang baik bagi anaknya. Setelah itu berkontribusi untuk masyarakat. Bukan dari awal dididik jadi kamu harus sekolah ini itu, kemudian nanti kalau sudah kawin jangan kamu jadi tinggal di rumah. Capek ayah ibu menyekolahkanmu, rugi saya sekolahkan. Karena apa? Disuruh sama suaminya untuk jangan keluar rumah, biar di rumah saja, didik anak-anak. Masalah kebutuhan rumah saya sanggup untuk memenuhinya. Bahkan saya sanggup kasih gaji untukmu. Seorang wanita dalam kondisi kembali kepada asalnya, kodratnya, bahwa mengurus rumah tangga, mengurus anaknya, mengurus suaminya dengan baik.
Nggak ada istilahnya seorang ibu mengatakan bahwa menangis, ada ibu yang menangis gara-gara anaknya nggak dikasih kerja. Karena the mindset si ibu, mindset si ayah ketika dari sejak kuliah awal bahwa anaknya nanti kuliah kemudian kerja sebagai ini itu. Maka ketika suaminya nggak memberikan kerja dia di luar rumah, lalu dia merasa kecewa telah menyekolahkan sarjana anaknya. Enggak. Namun pada saat suaminya lumpuh misalkan, maaf, ataupun sakit sana sini, terpaksa dia harus keluar, boleh, silakan. Ya, silakan dalam kondisi suami tidak sanggup untuk memberikan kemampuan yang cukup untuk keluarga, silakan keluar. Cari mata pencaharian, si istri juga ikut mencari mata pencaharian bersama dengan suaminya, silakan. Tapi dengan catatan, jaga adab kalau sudah di luar. Jaga adab dengan baik. Ini harus diketahui. Ini belajar daripada kisah Nabi Musa ini. Di sini banyak dijadikan dasar oleh para ulama tentang masalah hukum bekerja wanita di luar. Boleh. Boleh, tapi dengan apa? Memang asalnya dia di rumah, tapi tuntutan harus keluar rumah. Silahkan. Kita sekarang dituntut mesti di rumah sakit itu ada perawat perempuan. Bahkan lebih banyak perawat perempuan daripada perawat laki-laki. Betul ya? Betul ya? Rata-rata rumah sakit seperti itu. Karena kemampuan untuk mengayomi, kemampuan untuk teliti, kemampuan untuk berbuat servis yang lebih baik itu perempuan lebih. Karena apa? Perempuan memang punya fitrah seperti itu. Fitrah untuk apa? Menjaga, sayang kepada pasien, siap sebagaimana dia siap dengan anak-anaknya. Tapi laki-laki kurang sabar. Mungkin begitu, ya. Mungkin bisa dicoba survei atau dilihat daripada pengalaman di rumah sakit. Tapi yang perempuan perlu, laki-laki juga perlu. Ada pasien laki-laki, ada pasien perempuan. Masa kateter itu untuk laki-laki dipasang sama perempuan? Ya, tidaklah. Perlu kepada sana. Ada perlu perempuan, perlu laki-laki. Nah, dalam hal ini maka wajib dijaga. Ya, wajib dijaga mereka ketika bekerja misalkan di rumah sakit, yang perempuan-perempuan, laki-laki, apalagi sama-sama perawat ini, rawan ini. Tengah-tengah malam orang sudah tidur dan yang lain, perawat sana sini duduk ketawa-ketawa sama-sama atau bahkan macam-macam berdua. Tidak boleh. Yang perawat perempuan, laki-laki, perawat laki-laki. Ini meja laki-laki, ini meja perempuan. Tidak boleh disatukan. Bahkan ada tempat yang kamar ganti, kamar istirahat untuk perawatnya itu laki-laki perempuan sama. Nauzubillah. Tidak boleh. Di Aceh tidak ada, boleh ada rumah sakit seperti itu. Kalau memang kita katakan daerah syariah. Ada rumah sakit seperti itu. Kamar gantinya laki-laki perempuan sama. Istilahnya ada mereka tidur sebentar. Tidur saling ganti-ganti sih. Akhirnya masuk satu kamar. Tidak boleh. Harus dipisah, sebisa mungkin dipisahkan. Jadi ini adab harus betul-betul dijaga. Di kantor juga seperti itu. Maka bagi perempuan-perempuan kita yang muslimah, kalaupun kerja di kantor adalah kerja yang boleh, bukan kerja yang haram, tapi wajib dijaga adab. Wajib dijaga adab. Enggak selayaknya kita duduk bersama dengan laki-laki kecuali memang hajat diperlukan rapat khusus, ya, kita punya keahlian diperlukan, tapi terpisah. Artian bahwa betul tidak bercampur. Tapi nampak di sini baris untuk ibu-ibu atau untuk perempuan, di sini baris untuk laki-laki. Nampak terpisahlah sedikit. Tidak tidak berbau dan bercampur. Ini mesti harus dijaga. Apalagi di tempat yang lain yang tidak perlu, waktu istirahat sama-sama, makan minum bersama-sama, ya, itu tidak pantas, tidak layak. Ini perlu kami sampaikan untuk kita pahami bersama. Kemudian setelah itu, setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah bahwa beliau dalam kondisi lapar, butuh makan, ya. Lima anzalta ilayya min khairin fakir, ya Allah, aku sangat butuh apa yang Engkau turunkan, dan yaitu makanan, kebaikan yang Engkau turunkan. Nabi Musa meminta untuk diturunkan makanan ataupun sesuatu kebaikan yang bisa beliau makan. Nah, apa yang terjadi? Setelah Nabi Musa bantu itu, datang kemudian tiba-tiba di belakang setelah itu Nabi Musa sedang istirahat, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana.
Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumil zalimin. Kemudian faja'athu tamshi ala ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian datanglah wanita tadi, salah satu daripada dua orang wanita tadi, berjalan dalam keadaan tersipu-sipu malu. Qalat, kemudian dia berkata, inna abi yad'uka, sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk memberikan ganjaran terhadap bantuanmu telah memberikan air untuk kambing kami. Falamma ja'ahu, ya, jadi datang wanita ini, seorang wanita tadi tiba-tiba balik menjumpai Nabi Musa yang sedang duduk di bawah pohon, tidak bergerak, tidak berkutik lagi beliau, ya. Kemudian dia jalan dalam kondisi tersipu-sipu malu, sendirian, datang tersipu-sipu malu, ya. Dan ini wajib untuk dipahami. Allah menggambarkan wanita ini berjalan dalam kondisi alastihya'in, berjalan dalam kondisi tersipu malu. Para ulama ada yang bilang, ulama tafsir, tersipu malu dengan apa? Sambil menutup sebagian daripada wajahnya dengan baju. Bayangkan seorang wanita jarang jumpa sama laki-laki. Nah, ini lihat, tersipu-sipu malu ini kenapa? Kalau sudah biasa hahihi sama laki-laki, masa tersipu malu? Ya enggak? Kalau sudah biasa duduk dengan laki-laki, masa malu? Tapi ini tersipu-sipu malu, ya, tandanya memang jarang jumpa sama laki-laki. Apalagi dia harus jumpa dengan seorang yang dia tidak kenal, sendirian lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, wanita harus betul-betul nampak sifat seperti ini, wanita yang baik. Dia malu sama laki-laki. Malu kalau jumpa sama laki-laki yang dia itu tidak ada hubungan kekeluargaan dan yang lain. Apalagi orang asing. Harus menampakkan sipu malu. Makan di depan laki-laki lain, habah itu malu. Malu. Enggak berani makan di depan laki-laki lain gitu. Malu. Ya. Kemudian inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Lalu kemudian dia bilang apa? Bukan bilang kamu diundang ke rumah saya atau ayo singgah di rumah saya. Enggak. Bukan gitu ngomongnya. Apa juga? Ayah saya. Nah, bukan sayanya ya, ayah ya. Ayah saya mengundangmu ke rumah untuk memberikan ganjaran terhadap apa yang telah engkau lakukan. Nah, bahasanya ini ada disebutkan oleh ulama tafsir, ya. Kenapa ayah mereka ini mengundang? Ya. Ayahnya merasa heran, kenapa tiba-tiba hari ini cepat pulang? Ya. Hari itu cepat dibawa pulang kambing. Biasanya malam-malam baru selesai. Karena apa? Selalu kasih air kambing di akhir. Tapi hari ini kok tiba-tiba sudah pulang. Kenapa? Ada apa? Kok bisa cepat pulang? Tandanya menunjukkan selama ini mereka tidak mau sama sekali bercampur sama laki-laki. Betul-betul mereka terpisah. Tapi ketika Nabi Musa bantu kasih air kambingnya, cepat selesai, cepat pulang, ayahnya heran. Kenapa? Ceritalah ada seorang laki-laki yang ganteng, gagah, perkasa, ya, ya kuat lagi, terpercaya lagi, ya. Nah gitu ya. Akhirnya tertariklah ayahnya untuk mengundangnya ke rumah, ya. Tapi karena tidak ada orang lain, terpaksa anaknya yang perempuan harus pergi. Kamulah yang pergi, undang dia kemari. Gimana perasaan seorang wanita yang jarang jumpa sama laki-laki? Harus dia ngomong lagi. Baru kali ini harus ngomong berdua lagi. Malu sekali, malu sekali. Makanya Allah katakan alastihyain. Jadi dengan tersipu-sipu malu, ya. Kemudian falamma ja'ahu wa qassa 'alail qasas qala la takhaf. Kemudian setelah Nabi Musa mendatangi Syuaib, ayah daripada wanita ini, diceritakanlah cerita apa yang terjadi dengan Musa, apa yang terjadi dengan beliau, kenapa beliau sampai ke Madian. Diceritakan semuanya dari A sampai akhir, ya. Qala la takhaf. Lalu kemudian ayahnya mengatakan, ayah mereka, la takhaf, jangan takut. Najauta minal qaumil zalimin, engkau telah selamat daripada kaum yang zalim itu. Jadi negeri ini negeri aman, engkau betul-betul telah selamat, enggak usah takut lagi. Jadi betul-betul Nabi Musa dalam perjalanan beliau itu masih dalam kondisi takut beliau terhadap itu.
Perasaan takut itu normal. Kita takut terhadap sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Walaupun beliau seorang nabi, ya, mesti ada rasa seperti itu. Itu bukan hal sesuatu yang tidak wajar. Yang tidak wajar udah takut, lupa sama Tuhan. Ini yang penting takut kita berdoa sama Allah. Nah, itu dia. Itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh Nabi Musa. Kemudian qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Nah, lalu kemudian makanlah Nabi Musa kan? Makan Nabi Musa, dikasih makan semuanya, semua yang beliau doakan tadi, ya Allah, saya mau makan, enggak ada makanan ya. Diundang tiba-tiba ke rumah, pasti dikasih makan, kasih makan semuanya. Jadi Nabi Musa minta, ya Allah rizki, turunkanlah rizki untukku. Betul-betul turunnya dari mana? Ya itu kan diundang tiba-tiba kan diturunkan sama Allah dari langit juga. Kita dapat sesuatu yang enggak kita duga, itu turun dari langit. Istilahnya begitu. Nah, kemudian setelah makan semuanya, ayah wanita ini mengatakan, qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Oh, maaf. Kemudian qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Ketika Nabi Musa sedang makan, itu semua ya, sedang ini ya. Lalu seorang anak beliau yang perempuan ini ngomong dengan ayahnya, "Ya abati istajirhu." Ayah, minta dia bekerja untuk kita. Minta dia bekerja untuk kita. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, karena dia adalah orang yang paling bagus untuk bekerja. Dan dia itu orangnya qawiyun amin, kuat orangnya dan terpercaya lagi. Nah, itu kesaksian dari anak Nabi Syuaib ini, salah seorang anak wanita Nabi Syuaib. Minta dia jadi pekerja di tempat kita untuk menggembala kambing. Jadi dengan demikian orang itu nggak perlu lagi, anaknya ini tidak perlu harus lagi bekerja, biar dia yang bekerja. Karena sudah tahu, oh berarti orang asing datang ke sini perlu tempat, perlu yang melindungi, tidak ada sanak saudara. Oh, pas sekali berarti rumah kita pertama yang dia masuki. Jadi lalu ditawarkan, ayah minta dia jadi bekerja untuk kita, karena dia ini orangnya sangat kuat dan terpercaya. Pertanyaan, dari mana anak Nabi Syuaib ini tahu Nabi Musa itu kuat dan orangnya terpercaya? Dari mana dia tahu? Masa baru 2 hari jumpa atau baru tadi sore jumpa, malamnya udah bilang dia sangat terpercaya, kuat lagi. Dari mana dia tahu? Kan itu harus diselidiki, itulah perlu kepada tafsir. Ulama tafsir mengatakan anak Nabi Syuaib ini tahu Nabi Musa itu baru beberapa jam jumpa, dia Nabi Musa kuat dan terpercaya karena dilihat ketika kasih air kambing. Nah, kasih air untuk kambing mereka, kolam besar, di sisi kolam itu semua sudah ada kambing banyak punya orang lain. Nabi Musa kasih air kambing juga, ya kan? Pada waktu yang sama dengan laki-laki lain. Apakah Nabi Musa ngambil jatah tempat kambing orang lain? Zalim. Ini sudah ada kambing-kambing orang semua. Gimana caranya? Maka Nabi Musa mencari tempat yang orang tidak pergi di sisi kolam itu. Ada batu besar terhalau yang dengan batu besar itu kambing tidak bisa minum air. Nah, Nabi Musa buka lahan baru. Di sini nggak pernah ada kambing minum. Beliau angkat batu itu, beliau jungkir balik ke tempat lain sehingga kambing bisa minum di tempat itu. Jatah orang lain tidak terambil. Beliau pun membuka lahan baru istilahnya. Yang lahan dan tempat batu itu yang di sisi kolam itu tidak sanggup diangkat kecuali oleh orang banyak. Tapi Nabi Musa sendirian didorong batu itu. Buka lahan baru, buka tempat peminuman yang baru ya. Biasa di sisi ini nggak bisa datang kambing karena batunya besar di sini. Akhirnya di samping-samping yang lain. Nabi Musa angkat batu itu. Dilihat sama anak Nabi Syuaib. Wow, this is the man. Ya. Nih baru, ya. Di situ dilihat kuat. Nah,
Oke, ketahuan di situ Nabi Musa kuat sekali, luar biasa. Padahal lapar tuh, nggak ada makan, cuma beberapa hari makan daun terus. Nah, kemudian setelah itu, ketika bagaimana diketahui Nabi Musa terpercaya orangnya? Diketahui Nabi Musa terpercaya orangnya adalah, lihat tadi, kan diundang Nabi Musa oleh salah seorang anak Nabi Syuaib ini yang perempuan. Lalu Nabi Musa beranjak pergi kan, ikut bersama. Kalau dibilang ya pulang aja, nanti saya akan datang di belakang. Gimana bisa begitu? Karena Nabi Musa nggak tahu rumahnya di mana. Karena negeri ini negeri baru beliau ini, mesti pergi bersama. Kalau nggak tahu di mana rumahnya. Nah, bayangkan Nabi Musa berjalan berdua dengan seorang wanita. Wanita ini pun harus berjalan dengan Nabi Musa. Gimana cara jalannya? Nabi Musa di depan, wanita ini di depan, atau bergandengan? Bergandengan tidak mungkin. Ya, wanita ini di depan atau Nabi Musa yang di depan? Para ulama tafsir mengatakan wanita ini yang berjalan di depan karena dia yang tahu jalan. Nabi Musa tidak tahu kemana arahnya, kanan kiri. Ya. Nah, wanita ini yang berjalan di depan. Akhirnya Nabi Musa ikut di belakang. Nabi Musa ikut di belakang dengan jarak tertentu, ya. Kemudian datang angin. Beliau tahu wanita ini sangat malu, susah berjalan, sulit, malu sekali, ya. Apalagi laki-laki di belakangnya. Nabi Musa tahu, ya. Paham. Lalu kemudian Nabi Musa bilang, "Balik kamu ke belakang biar saya yang di depan. Nanti kemana arah kanan kiri lemparkan batu. Saya belok kanan lempar batu sebelah kanan, saya belok kiri lempar batu sebelah kiri." Bayangkan tuh, nggak ada satu orang pun yang lihat. Ya, berdua saja jalan di dalam gurun. Ya, berdua aja. Tapi disuruh wanita ini untuk ke belakang biar saya yang di depan. Di sini ketahuan kalau Nabi Musa itu orangnya amin, terpercaya. Ya. Laki-laki mau jadi laki-laki, kalau enggak kuat kali, paling kurang terpercaya. Kalau terpercaya, kuat dalam. Kalau kuat luar, powernya itu sanggup angkat batu, kuat dari luarnya. Jadi luar sanggup angkat batu, di dalamnya adalah kawin, amin, terpercaya. Udah, dua kekuatan dimiliki laki-laki itu. Terpercaya sama kekuatan power lagi. Udah, itu Superman sudah itu. Ya kalau nggak ada kekuatan sanggup angkat batu, sanggup angkat barbel, sanggup angkat apa sekarang ini, itu ya paling kurang ada kekuatan dalam. Kekuatan dalam seorang laki-laki apa? Terpercaya. Terpercaya, amin. Disinilah ketahuan Nabi Musa itu amin. Nah, lalu kemudian atas dasar dua sifat ini, ya wahai ayahku, jadikan dia sebagai pekerja untuk kita. Ya, ditawarkan ya. Ayahnya pun paham, akhirnya ditawarkan kepada Nabi Musa. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Nah, kemudian Nabi Syuaib bilang apa? Aku setelah Nabi Musa makan, sudah rileks semuanya. Nah, sudah ada planning baru. Nah, aku ingin menikahkan salah satu daripada anak perempuanku ini, dengan maharnya engkau membantu mengembala kambing selama 8 tahun. Nah, jadi kerja ya, jadi menantu juga iya. Bantu kerja ya, jadi menantu juga iya, ya. Kemudian ya, ala anta jurani thamaniya hijat fa in atmamta ashran famin indik. Kalau seandainya engkau mau nambah jadi 10 tahun, maka itu adalah kebaikan darimu. Nah, jadi tawarkan ya, aku akan menikahkan salah satu daripada anak perempuanku ini denganmu ya. Dengan maharnya apa? Engkau mengembalakan kambing bersama dengan kami selama 9 tahun. Kalau engkau ingin mencukupkan sampai 10 tahun, maka itu adalah kebaikan darimu. Nah, jadi yang punya toko, yang punya tempat kerja, mau ngambil menantu yang nggak ada uang, suruh kerja di toko. Ya, kerja di toko saya 10 tahun, dapat saya kasih anak perempuan saya. Gimana itu?
maka semua anak-anak muda kita ini akan cepat dapat apa namanya dapat istri, pekerjaan dapat, istri dapat, luar biasa. Dua hal sekaligus terselesaikan. Kan banyak sekarang masalah anak muda kita, apa masalahnya, kerja tidak ada, mana mungkin bisa berkeluarga, kan itu masalahnya. Nah, ini Nabi Syuaib memperkenalkan pada kita, ya, anak-anak muda yang miskin, gak punya apa-apa. Nabi Musa miskin, gak punya apa-apa itu, miskin betul beliau dalam kondisi saat itu, ya. Maka ada seorang ayah tuan, bahasa kita Aceh, ya, yang punya perusahaan, punya pekerjaan, mengembala kambing, pekerjaan dikasih, anaknya juga dikasih. Nah, siapa yang siap? Jadi Nabi Musa siapa yang siap? Tapi jadi Nabi Musa dulu, seperti Nabi Musa, baru kemudian kawiyun amin lagi, ya. Kalau nggak amin gimana disuruh kerja? Masalahnya sekarang menantunya ini nggak amin, calon menantunya, ya. Jadi pelajaran bagi calon menantu bisa supaya dapat ayah seperti Nabi Syuaib, nah, dan dapat anak seperti Nabi Syuaib juga. Maka ini adalah, jadilah kalian kawi, bisa dipakai untuk bekerja, kemudian punya sifat amin, amanah. Kalaupun nggak ada kekuatan luar, maka sifat amanah itu yang menjadi you are the man. Inilah kamu seorang laki-laki, menantu yang diidamkan oleh ayah tuan, ya. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang terjadi setelah itu kita lanjutkan pada edisi yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.